Itu kenyataannya ya, pahit sangat drone. Berat buat Anies untuk membalikan penerimaan masyarakat itu ya. Coba deh, para kadrun ikut bantuin gimana caranya supaya Anies jangan sampai dicuekin lagi. Masa kalah sama menteri-menterinya Jokowi? Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Saat ini hanya ada dua tokoh yang sudah menyandang predikat sebagai capres atau calon presiden, walaupun belum didaftarkan ke KPU ya. Pertama adalah Anies Baswedan yang bakal diusung oleh Koalisi Perubahan, jika jadi terbentuk ya. Koalisi Perubahan ini terdiri dari Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ketiganya harus betul-betul bergabung untuk membentuk koalisi agar memenuhi angka presidential threshold 20%. Yang kedua adalah Prabowo dari Gerindra yang berkoalisi dengan PKB. Gerindra dan PKB sudah cukup jumlahnya buat mengusung capres-cawapres. Tapi dengar-dengar hubungan keduanya lagi kurang baik ya. Walaupun demikian, Gerindra ini saya kira masih cair untuk bergabung dengan partai lain ya. Yang pasti nggak akan gabung ke Koalisi Perubahan. Di antara kedua bakal capres itu, Anies menjadi bakal capres yang paling sibuk dan rempong se-Indonesia. Padahal saat ini, hanya dia sendiri yang keliling-keliling safari politik ke berbagai daerah. Memangnya ada capres lain yang begitu? Kan nggak ada. Prabowo kan kerja, begitu juga nama-nama lain yang ada di dalam survei capres. Nggak ada yang menggelar safari politik macam Anies. Anies memang harus kerja keras mempertahankan eksistensinya di depan publik. Masalahnya, prestasi dan kinerja Anies sangat minim. Bahkan Stadion JIS yang dulu jadi simbol hasil kerja Anies di Jakarta, sekarang mulai berkurang dikaitkan dengan Anies. Formula E sih masih, tapi malah jadi rekam jejak yang buruk dan masih dalam perdebatan soal dugaan kerugian dan korupsinya. Selain itu apa? Warga Jakarta sudah punya gubernur baru, Heru Budi, yang selalu menggebrak dengan mengerjakan apa-apa yang tidak dikerjakan Anies dulu. Rugi lagi buat Anies. Makanya Anies ini safari politiknya tidak digelar di Jakarta. Karena dia harus saingan dengan Heru Budi. Berat itu ya. Safari politik Anies ini digelar di daerah-daerah tertentu. Sesuai dengan strategi yang dinilai paling paten. Yakni di daerah di mana di sana ada kekuatan partai pendukung. Dan dulu di Pilpres 2019 menjadi daerah di mana pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin menderita kekalahan. Seperti Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Kalau di Medan, Sumatera Utara, dulu pasangan Jokowi Ma'ruf Amin hanya menang tipis. Nah, saya kira di Medan itu kemungkinan besar basis Nasdem cukup besar ya, sehingga bisa menggalang massa untuk menyambut Anies. Jadi daerah-daerah tersebut dipilih agar sambutan massa terhadap Anies di sana bisa terlihat besar dan heboh. Ini memang strategi pencitraan agar Anies terlihat punya banyak massa. Padahal itu memang para relawannya yang dikerahkan dan memang ada mayoritas penolak Jokowi di sana. Kalau seperti di Bali kan enggak. Anies ke Bali itu bukan bagian dari safari politik. Itu lebih ke pencitraan untuk menaikkan levelnya ke tingkat internasional. Belaga ikut rame-rame KTT G20, padahal hanya di acara sampingan. Di Bali itu Anies sempat bertemu dengan beberapa elit partai Nasdem, Demokrat, dan PKS tingkat Provinsi Bali. Namun tidak ada acara penggalangan massa di sana. Sementara kalau di Papua itu juga strategi pencitraan yang lain sifatnya, bukan untuk pamer massa ya, namun lebih ke untuk menghilangkan cap politik identitas yang jadi rekam jejak Anies. Di Papua pun dipilih tempatnya, misalnya di rumah doa Alfa Omega itu. Anies sudah cukup dekat dengan pendiri gereja tersebut. Anak pendiri gereja itu sendiri yang menceritakan bantuan Anies dulu ya ketika mereka mencari dana untuk membantu korban banjir di Sentani, Papua tahun 2019 silam. Dana yang terkumpul akhirnya juga dipakai untuk membangun gereja yang diberi nama Rumah Doa Alfa Omega. Wajar ya ketika Anies mendapat sambutan hangat, sampai diberi nama Yohanes di sana ya. Nah itu semua strategi-strategi yang diambil oleh Anies beserta tim suksesnya. Memang sudah direncanakan sedemikian rupa bahwa Anies nggak akan safari politik dulu di Jakarta atau di Bali, atau di daerah lain yang massa pendukungnya dipastikan minim ya. Hanya di daerah-daerah tertentu yang bisa membuat Anies terlihat sangat laku jadi capres. Agar kemudian masuk ke dalam berita di media bahwa ini loh
Anies sebagai capres itu memang nggak kalah dieluk-elukan massa jika dibandingkan dengan Presiden Jokowi. Diserbu massa, diteriaki presiden, seakan-akan seluruh Indonesia perlakuannya bakal sama, padahal kan enggak. Hanya di daerah-daerah tertentu yang sudah direncanakan dengan matang. Lalu bagaimana dengan lokasi lain yang umum, yang tidak ada pengerahan relawan atau kader partai? Nah, di sini sebenarnya yang jadi tempat mengetes elektabilitas Anies. Kita pun jadi saksi bagaimana Anies dicuekin ketika naik pesawat umum ya. Padahal sudah naiknya terakhir, diikuti kamera dari belakang, siap action, malah dicuekin. Satu pesawat itu ada ratusan loh ya. Masa nggak ada kadrun satupun? Nggak ada satupun. Di sini baru kelihatan aslinya. Bahwa kadrun jarang naik pesawat, bahwa Anies kalah populer di kalangan masyarakat umum ya. Dan satu lagi lokasi yang membuktikan kekalahan ini, yakni yang baru saja kejadian di Solo beberapa hari lalu. Anies ini ke Solo dalam rangka menghadiri pernikahan anak temannya. Memang waktu itu juga sempat ada demo penolakan kehadiran Anies di sana oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya Forum Masyarakat Solo Raya. Mereka menolak kehadiran Anies di Solo karena menganggap kedatangan Anies itu sebagai upaya kampanye terselubung. Mereka juga menyebut Anies sebagai bapak politik identitas. Namun saya kira ya, Anies seneng kok ada demo semacam itu, malah bikin dia jadi berita dan perhatian publik ya. Yang enggak bikin Anies seneng adalah dicuekin. Seperti yang terjadi di pesawat itu. Terjadi juga di Solo, ketika Anies mengunjungi Pasar Gede Solo. Yang menyapa hanya ada satu, yang minta foto hanya satu, itu plus penjual yang berinteraksi dengan Anies ya. Yang lain tuh cuek, nggak peduli sama Anies, nggak ada yang mengeluk-elukan sambil meneriaki Anies presiden. Masing-masing warga terlihat cuek dengan urusan masing-masing. Bahkan ada yang tidak mau melihat ke arah Anies. Nggak enak bener itu ya. Lalu bocor juga video yang katanya di sebuah hotel di Solo, di mana Anies juga tidak dikejar-kejar massa, malah dia yang foto-foto sendiri. Itu ya potret sebenarnya penerimaan masyarakat terhadap Anies. Seperti halnya di Jakarta, bahkan ketika Anies dulu masih menjabat sebagai gubernur, beberapa kali terekam cueknya warga terhadap kehadiran Anies di jalan, di jembatan, di KRL. Itu kenyataannya ya, pahit sangat drone. Berat buat Anies untuk membalikan penerimaan masyarakat itu ya. Coba deh, para kadrun ikut bantuin gimana caranya supaya Anies jangan sampai dicuekin lagi. Masa kalah sama menteri-menterinya Jokowi? Oke guys, jangan lupa like-nya dan subscribe channel Siwur TV ya. Kura-kura emang juara. Hidup tanpa cinta, bila aku harus mencintai.